Yo 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 Shoottoda Podcast. Balik lagi bersama kami di sini, ada gua Arya, ada Elmi, Gua Razan. Kita kembali di Wangkong Studios. Wangkong. Yes. Sekarang kita bakal menyajikan berita sepak bola ya. Ada La Liga, IPL, terus ya dan liga-liga besar lain. lain ya. Tapi Sebelum dimulai, ya Apa? apa coba? Apa? Jangan lupa subscribe Nah, channel ini, channel kami. Bantulah kami, kami. like dan share kepada teman-teman kalian yang suka sepak bola. Jangan lupa kita juga udah ada di Noise dan Spotify. download aplikasinya. Juga jangan lupa di Twitter kita juga ada ya di @shoottoda_podcast. Teman-teman kalau misalnya mau interaksi, mau ngobrol langsung sama Mimin, Mimin. boleh. Mimin Arya, Mimin Razman. Arya dan Rasman. boleh ya di follow. Oke, berita sepak bola nih ya. Berita sepak bola Bentar, aja. PSG sama Munchen ngebantai nggak usah lah ya. Itu mah tiap minggu ngebantai, Iya, Bos. iya lah ya. Kita Paling Mungkin yang highlightnya aja ada Kylian Mbappe mencetak gol di detik 8. ya detik 8 cepet banget ya itu ya. Iya. parah. Tuh Tak gol. berapa sentuhan bagi-bagi umpan Neymar Verratti Neymar Messi, Messi langsung kan. Mbappe. Ya gitulah mereka mah ya. Iya, Nggak susah lah. perlu Tinggal kita lihat aja nanti di Champions League-nya ya. Ya. Jadi kita mulai dari La Liga dulu deh ya. La Liga kayaknya dulu. ya. Boleh, Liga La lah. Liga dulu Soalnya boleh. Serie A juga nggak banyak kan. Cuman iya. Inter Milan, menang. Inter menang, Napoli menang, Milan imbang dah. Ya, cari. La Liga, oke, kita mulai dari, nah ini nih yang sedikit mengejutkan, baru ngeh juga gue. Atletico. Villarreal, Iya, ya Atletico versus kalah. Atletico Madrid ya di kandang Atletico Madrid, Wanda Metropolitano. Di luar dugaan, Yellow Submarine menaklukkan tuan rumah dengan skor 0-2. 0-2. Dan Villarreal juga ternyata pemuncak klasmen ya. Iya, peringkat 1, Bro. Belum kebobolan. Belum bahkan. gua bola ngegolin 5. Ya, jadi itu salah satu kejutan lah bisa Ya, dibilang. kejutan di awal musim ya. Betul, jadi kita lihat nih anak asuh Unai Emery apakah bisa mempertahankan konsistensinya dan malah jadi meramaikan bursa juara La Liga. Betul, Ya, ini akan sangat menarik sekali ya. ya kita lihat aja. Cuman mau bahas dikit nih di pertandingan Atletico lawan Villarreal. Semalam baca, jadi kan Antoine Griezmann itu dipinjam ya dari Barcelona Barcelona. ya. Diperhatiin dalam 2 pertandingan ke belakang nih, Griezmann tuh main gak lebih dari 30 menit. Waduh. Dan ternyata ada klausul yang mana kalau misalnya nanti dirata-ratakan di akhir musim, Griezmann rata-rata menit bermainnya nggak lebih dari 30 menit, maka opsi pembelian permanennya itu jadi void. Jadi harus. Nggak, jadi hilang justru, jadi nggak harus beli Atletico-nya gitu. Oh, oke. Ini menarik karena kan memang Atletico sendiri sekarang strikernya banyak, Pak. Iya, nggak mungkin Si butuh nggak sih? Griezmann? Gak ngerti ya, maksudnya si Justip Morata kan sekarang, Joao Felix sudah jelas. Justip, Ya. benar. Masih ada juga striker Angel Korea ya. Ya, Angel Korea. Terus udah gitu striker dari Brazil ya, mantan Hertha Berlin, Matheus Cunha. Itu udah ada 5 gitu, dan Simone kan nggak mungkin lebih dari 2 lah di depan gitu ya. Betul. Jadi kalau ditanya butuh nggak tahu sih gitu. Apakah memang kong kali kongnya Laporta aja buat mengurangi gaji gitu kan? Siapa yang tahu gitu. Griezmann teh, Iya, itu sedikit trivia aja. Lalu lanjut ke pertandingan berikutnya apa sih? Oh, Sociedad Sociedad kalah 1-4 melawan FCB Barcelona. Barcelona, iya. Nah, ini Lewandowski juga Gol golnya pertama, cepat. iya. Gol betul. pertama dan golnya cepet juga nih di menit ke-1 juga. Cuman kalau persisnya detik berapa nggak ini, tapi kayaknya lebih cepet Mbappe deh. Iya, karena rekor kan kalau nggak salah Mbappe tuh. Oh ya? Masuk rekor kalau nggak salah. Rekor di mana? Di Prancis nih mungkin teuing sih. Ya udahlah. Pokoknya ya Lewandowski juga mencetak gol pertama ya untuk Barcelona di pertandingan resmi. 2 gol ya. 2 gol. 2 gol. Terus udah gitu Ansu Fati juga 1 gol ya. 1 gol 2 assist. Barcelona kan sempat imbang 1-1 dulu ya. Iya, Di match babak- pertama. Enggak, babak pertama Oh tuh iya, imbang iya, 1-1 iya, kan. betul. Ansu Fati masuk, jadi mulai Berubah, hidup iya. lah ya. Dibuktikan dengan langsung mencetak 1 gol dan 2 assist. Nah, tapi
kemarin gue nonton nih pertandingan ini. Oh, nonton lo? Nonton si formasinya Barcelona agak aneh 3-6-1. 3 back. 3 back, 6 6 gelandang. gelandang. Ya, 6-nya gini, mungkin 3-2-4-1 ya. Jadi Ya. ada Frankie De Jong sama Busquets sebagai holding midfielder, terus Oke. 4 di depan kayak attacking midfielder gitu, Ferran Torres, Rafinha, terus siapa ya di kanannya? Pedri sama Alejandro Balde. Oh iya, Di Balde ya. kirinya. Ya jadi back sayap lah ya, jadi sayap kiri. Rusuh ya di tengahnya. Rusuh. Asli aja. Ya makanya agak di luar kebiasaan Xavi lah ya dari Ya. pakem Barcelona yang biasa 4-3-3, tapi ya it Terbukti works it gitu kan. works, dan mungkin bakal dipertahankan, tapi kita lihat aja next match-nya bakal gimana ya. Betul. Lalu juara bertahan Real Madrid juga Menang 4-1 ya lawan Celta Vigo. betul identik ya sama Barcelona ya, nggak mau kalah ya. Mau kalah. Oh enggak, Barcelona yang ikut-ikut. Nggak mau kalah. Oh iya. Barcelona yang ikut-ikut. Dulu main kok, duluan Madrid kok. Itu kalau dari Madrid Vinicius Junior dan Luka Modric 1 gol 1 assist ya. Dua-duanya ya. Betul. Dan ini match pertama tanpa Casemiro ya. Betul Oh iya, kemarin ya. peninggal Casemiro ya. Tinggal Casemiro, Casemiro. betul, yang pindah ke Manchester United ya. Betul kemarin Lu jadi nggak sama Wulan Guritno atau jadinya Wulan Gurilem? ya kalau Casemiro aja bisa, harusnya ada kesempatan ya. Bisa. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya kenalan ini Bung Razan pengen sama Wulan Guritno. Iya, siapa tahu bisa dikenalin Bung Razan sama Wulan Guritno. Yang Gurilemnya juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya oke, balik lagi ke pertandingan ini. Betul tadi poin dari Bung Arya, ini Casemiro udah nggak main ya Ya, pas pertandingan Tchouaméni ini. 90 menit. Betul, Aurelien Tchouaméni jadi starter mengganti Casemiro, plek-plekan. Toni Kroos nggak main ya, cedera Nggak main kemarin cedera, ya. betul. Jadi Edu Camavinga, Tchouaméni sama Luka Modric. Luka Modric. Itu golnya Modric mantep banget ya. Kacau. Khas Modric Khas ya. itu. Modric, khas Modric. Dari jarak jauh bisa wajib keren sih. Ya, udah itu mah aki-aki itu mah udah terlalu Betul. ini. Tapi magical. satu hal yang gua garis bawahi dari pertandingan Madrid ini, Eden Hazard tak Aduh. Miss penalti ya? miss penalti. Aduh, itu orang memang ya susah ya, kepercayaan diri ya. Percaya diri kayak confidence kayaknya. Tapi Ancelotti sendiri masih punya ini ya, confidence pada Eden Hazard. Beresnya tuh langsung konferensi pers kan ya. Nah, ini Hazard sudah menemukan ini terbaiknya kembali. Mulai menemukan ya, udah di jalan. Udah mulai kemudian penalti ini tidak berarti apa-apa. Ancelotti menegaskan seperti itu. Ancelotti ya? Iya. Ya Ancelotti yang ngomong percaya aja lah. Iya, kalau kata gue ya udah ini mah pemain beres sih. Iya, udah. Udahlah ke MLS aja cepetan. Kita kayaknya dari musim lalu bahkan udah mention ya kalau Iya. gua pribadi sih udah nggak berharap apa-apa dari Iya, Eden Hazard betul, gitu betul, maksudnya. Tapi kalau ternyata bisa at least menemukan setengah lah dari performanya dulu waktu Chelsea, itu udah Wah, mantap oke ya. banget Udah gitu oke kan. banget ya. Pasti Lumayan kepake lah, kan. bisa jadi pipa Ragien. Nah, Betul. Walaupun memang kan plotnya Ancelotti tuh dia tuh jadi pengen penggantinya kalau misal Benzema cedera atau apa di false nine ya jadinya. Bosnia. Walaupun kemarin sebenarnya dua-duanya main Iya. ngegantiin Vinicius kalau nggak salah ya Di posisi aslinya kan Iya. kemarin Hazard. di Iya. kiri. Ya kita lihat aja nanti sepak terjang Eden Hazard bersama Real Madrid musim ini. Betul, dan Tchouaméni juga perlu kita amati ya. Ya, betul. Tapi ini sedikit bahaya ya, berarti lini tengahnya sekarang kurang satu dan Toni Kroos cedera nih. Kehilangan Casemiro dan Toni Kroos cedera nih. Toni Kroos sebenarnya cederanya nggak parah sih, setahu Iya. gua kayak virus. Flu kalau Ya, gitu kan. Virus bahaya loh. Ya, COVID mungkin. Kemarin 2020 Iya, mati gara-gara virus. Betul. Cuman kalau bicara, ya betul sih poin dari Bung Elmi, sosok gelandang bertahan sekarang otomatis sisa Tchouaméni ya, Iya. gitu ya. Sisa Tchouaméni betul. Berarti salah satu dari Camavinga atau Toni Kroos mungkin harus kembali jadi CDM gitu Betul, ketika betul. rotasi atau Tchouaméni-nya nggak bisa main gitu. Tapi secara jumlah pemain di lini tengah kan Banyak, masih betul. ada Ceballos. Betul. Jadi, Oh iya, benar, jadi benar. sebenarnya sih ya Aman paling lah itu paling harus ada pengorbanan dari Toni Kroos atau Camavinga. Pantesan Ancelotti Berubah nggak peran ya, nggak mau- jadi. nggak mau Ceballos keluar ya, Betul. karena mungkin untuk ini Pipa Ragien. Paragian dan ternyata dengan kepergian Casemiro semakin menjustifikasi ya Betul. keputusan Ancelotti. Cuman memang bicara ideal, ini Toni Kroos jadi CDM itu pernah kejadian zaman Rafael Benitez ya betul. sebelum Zidane ya. Betul, berarti. iya. Itu kan kacau banget. Kacau ya. kacau balau itu. Jadi Real Madrid kacau balau itu. Jadi memang
kurang ideal gitu. Ya, Tapi memang sebenarnya memang udah aja Tchouaméni gitu. Ya paling Kamavinga mungkin ya. Ya atau nggak Kamavinga musim lalu kan Iya. juga sering kali beberapa pertandingan ya dipasang di posisi Casemiro. Tapi ya soalnya nggak mungkin sih beli pemain. Iya. Real Madrid kayaknya udah beres gitu ya. Iya, udah kelas. Transfernya. Ya oke, paling dari La Liga sekian ya beritanya. Gitu aja dulu. Nanti kalau ada update yang lain mungkin kita di Yes. week ya atau di midweek. Betul. Ini masuk berikutnya ke IPL. IPL. Cukup rame nih. Ini nih. Ini selalu seru nih IPL ya musim ini ya, baru 3 pertandingan udah banyak. Blak. Iya, Udah, blak aja. Betul. Ini yang pertama dari hari Sabtu dulu ya, malam Minggu. Malam Itu Minggu. Arsenal menang 3-0 dari Bournemouth. Martin Odegaard mencetak 2 gol dan William Saliba ya kita udah mention di Power Ya. Ranking. Betul. Salah Saliba. satu player to watch lah ya gitu ya, pemain baru. Dari golnya bagus itu. Saliba ya Saliba katanya. dari jarak jauh. Si Zinchenko juga sampai megang kepala dua. Iya. Anjir. Kenapa tuh Wow. migran? Itu saking wah gitu. Iya. Overwhelmed by the Tapi goal. emang Arsenal kayak kata ada teman pendukung Arsenal tuh ngomong katanya aneh dah nonton Arsenal tapi nggak tegang gitu. Oh, Biasanya tegang iya, gitu. Iya. Nonton Arsenal tapi nggak tegang. Dia pendukung Arsenal. Dia ngomong gitu. Ya sama kan, pendukung MU juga gitu kan. Gimana? Udah nggak tegang kan? Udah Ya nggak pasti tegang. kalah. Kalau kalah ya udah gitu. Ya betul. Walaupun Gabriel Jesus nggak mencetak gol, tapi Assist ya? assist untuk gol keduanya Odegaard. Jadi memang ya Arsenal seperti perkiraan banyak orang juga termasuk kita gitu Betul. ya. Jadi Mengancam ya. iya gitu, jadi salah satu penantang juara penantang ini. gitu. Iya. Tinggal balik lagi ke masalah konsistensi ya di Betul. Apakah di tengah musim ada Arteta out? Kita belum tahu. iya, Mari kita lihat nanti. Betul. Lalu Ini yang mengejutkan nih, Bro. betul, ini di hari Minggu ya. Iya. Leeds United menggulung Chelsea di Elland Road, Pak. Menggulung. 3-0. 3-0. Ah, ini judulnya nanti ya. Chelsea digulung. Digulung, iya. Ini memang apa ya? Yang pertama yang mau gua highlight adalah Mendy. itu ntar lini depannya Chelsea bener-bener apa ya? Nggak bisa memecah kebuntuan gitu. Ya, Kelihatan bingung banget, ya. bingung. Kayak Havertz ya karena dasarnya bukan striker murni gitu ya. betul. Jadi dia dengan kalau dulu mungkin Mason Mount dan Christian Pulisic kan mereka lebih ke attacking midfielder ya. Betul. Jadi beroperasi di tepi kotak penalti lah gitu. Jadi bisa ngebuat lini pertahanan lawan tuh harus membagi fokus dengan Kai Havertz gitu. Tapi dengan Sterling ini gitu yang atau ya apa ya, kita sama-sama tahu Sterling lebih sebagai pemain sayap gitu. Betul. Havertz jadi makin terisolasi. Yang gue lihat itu pertandingan kemarin tuh kayak gitu. Jadi bingung sendiri ya. Iya, pemain depan Chelsea belum ada yang mencetak gol, Pak. Iya. Mau dari open play, mau dari kan pertandingan pertama Jorginho penalti. Iya. Ya. Pertandingan kedua tuh lupa lagi. Siapa ya? Gua ya? Pokoknya 1-1 atau apa ya? Iya, kalau nggak salah sih. Itu lawan Tottenham 2-2. Oh iya, lawan iya. Tottenham 2-2 itu siapa sih golnya? Lupa. Koulibaly 1. Iya, Koulibaly benar. Koulibaly 1, satu lagi siapa? Bukan pemain depan. Jadi ini apa ya? Jadi warning nih Iya, gitu. warning lu beli striker, beli sekarang besok harga naik. Betul, ini mumpung Masih promo ya. Masih Mumpung promo. bursa transfer masih belum ditutup, Nah, ya. itu. Gua rasa sih kayaknya Chelsea harus segera Beli striker. betul, yang mana sering dikaitkannya dengan Pierre Aubameyang ya, Betul, karena betul, Thomas betul, Tuchel betul. dulu pernah melatih Aubameyang, tapi belum ada titik terang lah Betul. dari sisi Barcelona-nya karena Betul sekali. Memphis Depay juga mau keluar ya, mau ke Betul, dan Juventus. kemarin juga ada rumor nggak jelas juga yang mungkin kurang terpercaya katanya beli Maguire ya. Iya. Itu sempat diberitakan tuh Betul, ya buat pemulus Pulisic katanya. ya karena ya gimana ya, itu bingung banget ya transfer. Yang Yang aneh ada itu juga, aneh. Yang ada juga kalau gua jadi Chelsea, lu mau Pulisic bayar gitu, nggak usah pakai Maguire. Iya. Enggak, ini mah Chelsea yang pengen. Chelsea katanya. yang pengen ya. Iya. Ya, tapi kan itu berita yang masih simpang siur dan Ya. belum ada tawaran konkret juga dari Tapi kedua kalau belah pihak. kejadian ya bagus banget sih buat Chelsea ya. Iya, buat Chelsea bagus Untuk banget. menambah back lini terbaik, belakang. back terbaik dunia. Iya. Termahal, sorry.
terbaik harganya. Iya. Iya. Untuk melapis lah lini belakang. Ya apalagi Chelsea. di pertandingan ini kartu merah kan Koulibaly. Betul. Iya kan? Iya. Berarti butuh tenaga ekstra nih di lini belakang nih. Karena masih kemarin juga lagi-lagi Reece James dipasang jadi back tengah ya, jadi Iya, RCB. betul. Karena nggak tahu Azpilicuetanya masih belum fokus dengan isu-isu transfer ke Barcelona atau gimana. Ya yang jelas masih Thiago Silva, Koulibaly dan Reece James masih belum sekokoh Rudiger, Silva dan siapa sih satu Christensen. Musim lalu. Jadi ya nampaknya dari pertandingan ini yang bisa diambil sih mungkin akan ada pergerakan-pergerakan dari Chelsea ya. Iya, Baik itu di cepat-cepat lini depan rombak atau lah ya. di lini belakang. Jangan sampai panik buying lah ya. Iya. Kan Chelsea terkenal banget tuh panik buying tuh. Betul. Nah terakhir dari pertandingan ini yang tadi Bung Arya mention adalah Edward Mendy. Iya. Aduh, Lagi-lagi blunder. Lagi blunder. Itu gol pertama ya. Kalau Gol nggak salah pertama Leeds United dari Brandon Aronson, pemain Amerika Serikat ya. Gitu terus ya Mendy ya waktu Iya. musim lalu lawan Real Madrid di Liga Champion, ngoper ke Rudiger, bolanya terlalu lemah di Hajar Benzema. Hajar Benzema. Kemarin lebih memalukan lagi. Gagal ngontrol bola, Bola direbut karena gitu kan. buat terus dimasukin langsung. Iya, Itu malu jadi- banget sih jadi kiper kayak gitu gimana? Wah ya Malu nggak? humiliating lah pasti Humiliating lah. ya. Cuman nah gini nih yang Malah keluar imah juga langsung. yang mau gue bahas adalah memang gak semua kiper itu nyaman Ngontrol bola ya, kontrol megang bola. ya. Betul. Jadi ingat banget kan dulu pas Pep pertama kali melatih City, kiper utamanya Joe Hart. Johart ya. Tapi kan karena Joe Hart memang karakternya bukan sweeper kiper lah ya Sweeper kiper, istilahnya yang bisa yang nyaman Bukan mengontrol ball bola. playing. bukan mengontrol bola, membangun serangan. Akhirnya waktu itu sampai Willy Caballero ya yang Iya, jadi Caballero. starter gitu, Betul. sampai Claudio Bravo Bravo datang, datang. terus sekarang Ederson gitu. Ini sama kejadiannya kayak David De Gea gitu. Memang Iya nggak bukan ini mah shoot stopper gitu. iya gitu betul. Jadi Emang poin bukan itu karakternya bukan karakteristik, itu. kan? memang, gitu. memang bukan karakteristik. Ya betul itu poinnya. Maksudnya kelihatan juga di beberapa kiper. Kita lihat di Donnarumma juga kan. Iya. Kayak gitu. Dia kontrol bola kelihatan kurang nyaman, kerebut Benzema nyetak gol. Iya. Kayak gitu kan. Iya benar. Iya kan? Iya waktu di Champions League juga sama kan. Jadi nggak semudah itu. nggak semua kiper tuh bisa dibikin kayak gitu Iya, loh. jangan maksain kalau kata gua. Iya, nggak usah ikut-ikutan Manuel Neuer lah gitu. Ya, jadi memang dari Thomas Tuchel sendiri harus ada penyesuaian sih gitu ya. Tadi Betul. poinnya Bu Em antara taktiknya yang dirubah atau justru Kepa yang main gitu Iya, kan. iya, Secara shoot stopping Mendy memang absolut sih menurut Absolut, gue ya salah satu absolut. kiper terbaik lah Iya, gitu ya. iya. Betul. Di open play bahkan tendangan penalti juga dia bagus gitu kan. Betul. Cuman ya kalau urusannya ngontrol bola, membangun serangan atau sebagai sweeper kiper tadi ya kayaknya memang bukan sih. Betul. Ya, mungkin ini juga yang terjadi kepada David De Gea di minggu lalu kalah 4-0 ya. Iya betul. Gitu. Emang ini shoot stopper gitu bukan ini dan maksudnya Tapi enggak, minggu lalu De Gea nggak nge-shoot stopper. Masa kebolongan kayak gitu? itu Enggak. juga goblok sih. Nggak nge-shoot stopper itu mah enggak. Ya kan sesuai judul ya. Susah judul. Judul Iya. kan. Udah, Tolol. balik lagi ke minggu yang ini berarti ya bisa disimpulkan berarti masih belum semua kiper bisa ya dijadiin kayak gitu. Iya, tidak semuanya bisa. Iya. Nah, oke itu mungkin pertandingan Leeds United versus Chelsea. ini untuk ada- poin-poinnya. Ada Berikutnya lagi ya. Kejutan lagi ya. kejutan lagi. Ini Oil versus oil. ya betul, Newcastle versus Manchester City berakhir dengan skor imbang 3-3. 3-3 tim kaya kemarin sore lawan tim kaya baru. Iya. Kan Manchester City kemarin sore. Ini mah baru hari ini Yang gitu. Newcastle baru hari ini. Ini apa ya? Ini match ini benar-benar manifestasi IPL. Betul. Selalu bisa mengejutkan gitu, setiap Yes. pekan ada kejutan gitu. Siapa yang sangka lah maksudnya Newcastle dengan materi pemain segitu bisa menahan imbang Manchester City gitu. Apalagi mereka kan ketinggalan 2 kali kan sebelum kayak selalu ketinggalan bahkan Selalu ya. ketinggalan terus, ketinggalan terus. Tinggal 3-1 babak pertama tuh. Iya, bahkan ya bisa mengejar 2 gol menahan imbang itu prestasi sih. Prestasi. Tapi yang jadi highlight di pertandingan ini kayak Kieran Trippier nih udah di kartu merah tapi VAR
akhirnya Kartu merahnya dianulir ditarik lagi ya. Cuman kalau menurut gua itu kartu merah sih. Nonton nggak lihat nggak? Enggak, Tackle-nya. Wah itu bahaya banget sih. Itu ke lutut soalnya. Wah, Nggak tahu kenapa makanya. Dan ironisnya nggak lama dari situ atau sebentar ya gue cek dulu. Nggak lama dari kejadian kartu merah itu Trippier-nya ngecetak gol tendangan bebas. Bentar, takut gue salah. Berarti itu apa coba? luck. Oil powernya lebih kuat yang punya Trippier. Oh iya. Oh enggak, ternyata mencetak Gol dulu kan? Mencetak gol dulu. Cetak gol. Enggak, Pak. Yang ketinggalan 3-1 itu Manchester justru. Iya, maksud gue itu. Ya, jadi Yang ngejar. Ya, halftime 2-1, lalu Trippier tadi cetak gol free kick itu bagus juga karena ke sisi kiper. Iya. Jadi bukan tendangan bebasnya bukan ngelewatin pagar yang ke Yang ya si gitu. kiper. Ini ke sisi Kipernya. ke sisi Ederson, terus diperkecil oleh Erling Haaland di menit 60, 4 menit kemudian Bernardo Silva Betul. menyamakan kedudukan. Baru di menit 73 tadi kontroversi kartu merah Trippier. Oil powernya lebih kuat berarti. The oil power. Iya, oil power hari ini lebih kuat daripada oil power kemarin sore. Kan udah dipakai nggak sore mah olinya. Udah habis ya, udah harus ganti oli. Oli minyak betul. Minyak, ya? Minyak, bro. Iya, ya itu sih palingan highlight dari Newcastle lawan Manchester Ya, ya. cuman bakal menarik berarti ya Newcastle ke seonggok ke Manchester City aja bisa memberi perlawanan kayak gitu. Betul. Bahkan unggul duluan ya. Iya, unggul duluan. Apalagi ke Manchester yang satunya nanti ya. Bisa jadi, betul. jadi kan, Tinggal apakah ini kejadian sekali-kali atau rutin emang, ya. gitu. Ya, Tinggal ya, itu ya, aja ya, pertanyaannya betul, gitu. betul. Apakah dia bakal bisa memenangkan lawan tim-tim yang setara dengan dia atau di bawah dia? Iya, iya. Atau United mah di bawah Newcastle lah gitu. Iya. Lawan Chelsea, lawan Liverpool, Tottenham, gitu kan, apakah ya, mereka ya. bisa juga memberikan energi yang sama gitu Betul. ketika menghadapi Manchester City. Kalau bisa ya Bagus. ya why not gitu. Bagus untuk buat masuk ke IPL. persaingan Liga Champions, Betul. untuk persaingan IPL secara keseluruhan dan Bahkan masuk UEL aja katanya kayaknya udah bagus buat Newcastle sebenarnya ya. ya Mas, yang penting Eropa lah ya Yes, kayaknya betul. targetnya. Betul, untuk betul, Newcastle. betul. Ya secara materi juga walaupun gak terlalu mentereng, mungkin banyak teman-teman yang kurang familiar dengan nama-namanya, tapi cukup bagus ya sebenarnya. Di Betul. kiper ada Nick Pope, kipernya timnas Yang Inggris. kita bahas ya itu. Ya Sven Botman Baru datang tuh kemarin. back muda ya dari Belanda. Terus Bruno Guimaraes yang katanya Iya. diincar Real Madrid ya Iya, untuk betul. menggantikan Casemiro, gelandang bertahan juga dari Brazil. Lalu di depannya ada Alan Saint-Maximin, itu sayap kiri ya, nomor 10-nya. Yang emang sebenarnya dari musim lalu bagus. Bagus, Maxim bagus. itu Cuman bagus memang banget. secara produk output gitu ya, Outputnya outputnya memang kurang. Dia kurang. dia flashy lah, memang kontrol bola, Ya. dribblenya gitu. Cuman Ketika finishing kurang gitu Iya, ya. iya, Karena mungkin dina lompatna aya, larinya ada, tapi pas begitu nendang udah habis gitu. tenaganya habis. Tenaganya habis. Nah, gitu mungkin. Ya gitulah, jadi menarik disimak nih Berita sepak bola kali sepak ini. terjang Newcastle ke depannya. Sebelum ditutup untuk berita sepak bola edisi 22 Agustus ya. Iya. Ini malam nanti MU main sama Liverpool. Ya, Yoi, derby ya. ya derby. Papan atas lawan papan bawah. Betul. Iyalah, ya. Enggak sih sebenarnya sekarang dua-duanya lagi papan bawah. Iya, ini akan memecah rekor masing-masing. Apa tuh? Kalau seri, Nah, MU sekali seri. sekali seri. Iya. Liverpool 3 kali seri. 3 kali seri. Iya. Nah, MU menang berarti Liverpool kalah. Liverpool pertama kalah. Pertama kalah. MU pertama menang. Ya, intinya kan Kalau Liverpool menang, MU kalah terus. ya intinya kan baik MU sama Liverpool ini dua-duanya belum pernah menang ya. Betul. Liverpool di 2 pertandingan pertama seri. Sementara United ya kalah terus gitu. Nanti pertandingan kali ini akan membuktikan siapa dari 2 tim yang sedang underperform ini yang lebih baik lah ya, yang Iya. punya Betul. upper hand gitu. Iya. Iya. Dan ini bakal nge-boost confidence dari salah satu dari timnya pasti. Ya, Apa mungkin MU bisa mereka ulang kejadian di Bangkok. Bangkok ya, Iya. pramusim 4-0 atau justru Liverpool bakal serius nih, udah mulai panas nih. Betul. Sedikit aja berita dari ya untuk pertandingan nanti malam ya, kalau starting 11 mungkin pas video ini rilis Match-nya udah beres. Match-nya udah beres Iya. gitu. Tapi sedikit berita aja bahwa
dari Liverpool sendiri akan tampil tanpa striker anyarnya Darwin Nunes ya, Betul, yang kartu di- merah. Kartu merah ya. kartu merah Ya. pada Thiago juga pertandingan nggak ada. Crystal Palace kemarin, betul. Thiago yang cedera di pertandingan pertama lawan Fulham ya, Iya. nggak bisa tampil, jadi secara ya kurang lebih Roberto Firmino sih di lini depan dan di tengahnya Naby Keita gitu. Dari Manchester United sendiri katanya ada isu bahwa Harry Maguire tidak akan dimainkan, Betul, jadi betul, ada Rafael isu. Varane dan Lisandro Martinez. Betul, ada isu seperti itu, betul. Ya, cuman pertanyaannya tinggal akan tampil dengan formasi apa nih Manchester United? Apakah 4-2-3-1 seperti week pertama atau 4-3-3 kemarin Betul. ketika digulung Brentford 4-0 yang mana sangat tidak seimbang. Seimbang. Karena Casemiro belum main ya, Belum, walaupun akan diperkenalkan dan Iya. kemungkinan besar akan hadir di Old Trafford, tapi Hari belum baru main. bisa latihan tuh hari Kamis bahkan. Iya. Paling memungkinkan tuh hari Kamis. Jadi Baru bisa latihan. Jadi menarik disimak itu pertandingan Manchester United versus Liverpool. Teman-teman kalau mau komen di bawah prediksinya silahkan. Udah tahu ya. Udah tahu. Nanti Udah pasti udah tahu. tahu ya. Komentar aja gimana sih pertandingannya tuh menurut kalian? Iya. Ya. Betul, Ya. betul. Betul, betul. Ya Karena paling ya udah gitu aja lah. gitu aja lah. Iya Udah, lah. tutup nih. Tutup. Betul. Ya udah, nggak bosan-bosan. Kita Kita ngingetin Jangan lupa makan. biar Berarti- nggak. Nah, jangan lupa subscribe Channel kami. channel kami. Terus jangan lupa juga like video kami, komen, terus share. terus nyalain notifikasinya tuning. Nah, jangan lupa kita juga ada di Spotify dan The Noise. Jangan lupa juga follow Twitter kami di Shooter Up Podcast. Ya, Ya, paling segitu dulu untuk berita sepak bola edisi 22 Agustus ini. Kita akan ada ini ya, minggu ini akan ada konten Konten Ya. baru juga. Nanti disimak aja. Apaan? Ya, pokoknya nyalain notifikasinya aja biar tahu. Oke. Tunggu aja, nanti kita pasti announce kalau sudah tayang ya. Iya. Oke, segitu dulu dari kita. Gua Razan out. Gua Ari out. Elmi juga. See you semuanya. Bye bye.